Halo teman-teman, kami mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sri, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Accountant, Charter Accountant. Video ini dibuat oleh Jessica Rusdi 1821104 sebagai editor dan Mary Oktaria Francisca 1821105 sebagai pengisi suara. Kami akan membahas 8 submateri. Yang pertama, konsep dan definisi kemiskinan. Yang kedua, garis kemiskinan. Yang ketiga, sejumlah indikator. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Yang keenam, analisis emprisi. Yang ketujuh, faktor penyebab. Dan yang kedelapan, kebijakan anti kemiskinan. Apakah teman-teman tahu definisi kemiskinan itu apa? Definisi kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dalam 2 kategori kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan karena pendapatannya di bawah jumlah minimum UMR. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan karena hidup dengan pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kedua, garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan berikutnya, sejumlah indikator. Besar kecilnya kemiskinan di suatu wilayah bisa dilihat dengan memakai sejumlah alat ukur yang disebut indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan tersebut adalah pendapatan atau konsumsi per minggu, per bulan, dan per tahun, aset, total kekayaan, makanan yang dikonsumsi, tempat tinggal, pendidikan formal, infrastruktur dasar rumah tangga, dan kesehatan. Hasan dan Kubria pada tahun 2002 melakukan analisis lintas negara mengenai relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dan hasilnya memberi kesan bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan atau pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Jadi, hipotesis U yang digambarkan terbalik ini didasarkan pada argumentasi teori dari Lewis mengenai perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Daerah perdesaan yang sangat padat penduduknya mengakibatkan tingkat upah di sektor pertanian sangat rendah. Sedangkan perkotaan, tingkat upah relatif tinggi karena jumlah penduduk atau tenaga kerja relatif sedikit, dan membuat suplai tenaga kerja di pertanian ke industri tidak terbatas. Proses perpindahan tenaga kerja ini terus berlangsung, dan pada fase terakhir, pada saat sebagian besar dari tenaga kerja yang berasal dari pertanian telah diserap oleh industri, perbedaan pendapatan per kapita antara perdesaan dan perkotaan menjadi kecil atau tidak ada lagi. Analisis empiris. Yang pertama, berdasarkan kemiskinan. Tabel 5.1 ini menunjukkan angka kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau memakai alat ukur garis kemiskinan. Selanjutnya, tabel 5.2 menunjukkan jumlah maupun presentasi penduduk miskin di Indonesia bervariasi menurut provinsi. Dua hal yang harus diperhatikan soal kemiskinan di Indonesia, yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Semakin besar nilai kedua indeks ini,
Sebuah negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut. Pada tabel 5.3 dan 5.4 memperlihatkan bahwa kedua indeks tersebut di desa masih tetap lebih tinggi daripada di kota, walaupun cenderung menurun terus. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di desa masih lebih buruk dibandingkan di kota. Analisis empiris yang kedua adalah berdasarkan kesenjangan. Dengan mengikut sertakan distribusi pendapatan dalam analisis keberhasilan pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini dapat dikatakan berhasil sepenuhnya apabila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil. Dikatakan diperkecil karena perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak bisa sepenuhnya. Pada tabel 5.5 ini akan memperlihatkan dua kelompok provinsi dengan kondisi distribusi atau pendapatan yang berbeda. Faktor penyebab. Yang pertama berdasarkan kemiskinan. Penyebab kemiskinan seseorang dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung ada dua faktor, yaitu kurang atau tidak ada kesempatan kerja dan rendahnya upah atau pendapatan real. Sedangkan penyebab tidak langsung kemiskinan seseorang adalah tidak adanya peluang kerja. Yang kedua, berdasarkan kesenjangan. Secara teoritis, kesenjangan pendapatan dipengaruhi oleh perbedaan dalam banyak hal, seperti kesempatan kerja, upah atau gaji, pendidikan, kesehatan, teknologi, informasi, dan lainnya. Faktor pertama, akibat arus penduduk atau tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan. Kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di perdesaan dengan di perkotaan. Ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan anti kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan langsung, dan yang kedua, kebijakan tidak langsung. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung itu apa? Kebijakan langsung adalah kebijakan dalam bentuk berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduk miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Pembangunan atau penguatan sektor swasta, kerjasama regional, manajemen pengeluaran pemerintah dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, serta pembagian tanah pertanian merata.